Kabar baik tiba hari ini, para pemain timnas Indonesia berkumpul lebih awal. Pelatih Cina langsung katakan hal yang tak terduga. Yes, mantap, Indonesia berpeluang jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Berikut penjelasan lengkapnya. Media Eropa sindir Manchester United sebut laga melawan ASEAN All-Star membuat nama Manchester United semakin tenggelam. Berikut penjelasannya. Erick Thohir perlahan tinggalkan AFF dan umumkan peluang gabung IAFF. Ternyata ini alasan utamanya. Nama Indonesia semakin terkenal. Eliano katakan hal yang buat media Belanda terkesan dengan Indonesia. Sebut media besar asal Belanda akan datang ke Indonesia untuk meliput langsung laga Indonesia versus China. Berikut jadwalnya. Dan semua kabar timnas lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Kabar baik tiba hari ini, para pemain timnas Indonesia berkumpul lebih awal. Pelatih China langsung katakan hal yang tak terduga. Menurut Exco PSSI, para pemain dijadwalkan akan berkumpul lebih cepat jelang melawan China, yang mana semua pemain akan berkumpul pada tanggal 26 Mei mendatang dan akan langsung melakukan pemusatan latihan di Bali. Kabar ini membuat para fans bahagia mengingat dengan ini, para pemain mempunyai waktu 10 hari untuk persiapan melawan China. Kabar ini rupanya sampai ke telinga pelatih China. Pelatih China mengatakan bahwa Indonesia berencana berkumpul lebih awal. Akan tetapi persiapan China lebih lama dibanding Indonesia. Kami yakin China bisa mengalahkan Indonesia, walau itu akan sangat sulit. Mengingat Indonesia memiliki supporter yang bisa membuat mental pemain kami turun, ujar pelatih China. Ya benar kata pelatih Cina, supporter Indonesia memang dikenal sangat luar biasa. Saat bermain di kandang, Indonesia hanya kalah 1 kali, yaitu melawan Jepang. Sisanya hampir tak terkalahkan. Kehadiran supporter Indonesia yang memenuhi stadion rupanya membuat supporter Cina takut hadir ke Indonesia. Mengingat tahun lalu supporter Cina bersikap tidak respect kepada supporter Indonesia, yang menurunkan spanduk Garuda yang dibawa supporter Indonesia secara paksa sewaktu di Cina tahun lalu. Ya, kita lihat apakah supporter Cina berani datang ke Indonesia. PSSI sudah menyiapkan 3.000 tiket untuk supporter Cina. Feeling Mimin kayaknya supporter Cina tak akan datang, sama halnya supporter Bahrain. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, yes mantap, Indonesia berpeluang jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Berikut penjelasan lengkapnya. FIFA secara resmi merubah aturan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, yang awalnya akan diselenggarakan di tempat netral kini resmi dirubah. Pada laman resmi FIFA menyebut bahwa 2 negara yang memiliki poin terbanyak di posisi 3 grup berhak menjadi tuan rumah ronde keempat. Contohnya, jika kita lihat dengan poin yang ada sekarang, maka Uni Emirat Arab dan Irak akan menjadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Indonesia mempunyai peluang menjadi tuan rumah, akan tetapi itu sangat sulit karena Indonesia harus menang melawan China dan Jepang. Ya, menarik untuk kita tunggu, karena menang melawan China dan Jepang juga bisa mengantar Indonesia lolos Piala Dunia secara langsung. Semoga Indonesia menang melawan China dan Jepang. Like video ini, jadikan 1 like 1 doa untuk kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia, teman-teman. Kabar selanjutnya, media Eropa sindir Manchester United sebut laga melawan ASEAN All-Star membuat nama Manchester United semakin tenggelam. Berikut penjelasannya. Seperti yang diketahui, laga ASEAN All-Star versus Manchester United sepi peminat. Rupanya media Eropa turut menyoroti laga ini. Media Eropa Sports9 menilai bahwa laga MU versus ASEAN All-Star ini hanya membuat nama MU semakin tenggelam. Media tersebut mengatakan bahwa Manchester United salah memilih tempat, yang mana yang dimaksud adalah Malaysia. Media Sports9 menilai bahwa laga tersebut bahkan tak diminati, yang mana membuat nama Manchester United semakin tenggelam dari pembahasan. Laga ASEAN All-Star versus MU bertujuan sebagai bisnis yang akan saling menguntungkan, akan tetapi faktanya sekarang justru saling merugikan. Kabarnya supporter Malaysia ingin tiket digratiskan, yang mana membuat FAM dan AFF saat ini sedang pusing 7 keliling. Ada dijual, so saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu banyak permintaan, saya tak ada tiket pun. Okay, so yang nak pergi tolong beli tiket. Boleh ya? Thank you. Dan seperti biasa, semuanya seakan-akan menyalahkan Indonesia. Like video ini jika kalian ingin Indonesia keluar dari AFF dan tulis komentar di bawah ya. Kabar selanjutnya, Erick Thohir perlahan tinggalkan AFF dan umumkan peluang gabung IAFF. Ternyata ini alasan utamanya. Indonesia sudah lama mengutuk keras turnamen AFF, dari pemain yang banyak disiderai hingga keputusan wasit yang kontroversial.
membuat Indonesia berencana untuk tak lagi mementingkan AFF. Ada tawaran dari IAFF yang mana sekarang sedang dikaji oleh Erick Thohir. Jika Indonesia keluar dari AFF, tentu saja para supporter Indonesia akan sangat bahagia. Indonesia bukan satu-satunya yang mulai muak dengan AFF. Thailand juga merasakan hal yang sama. Madam Pang juga terlihat sependapat dengan Erick Thohir untuk tidak peduli lagi dengan AFF. Gimana menurut kalian? Jika kalian setuju Indonesia keluar AFF, like video ini dan komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, nama Indonesia semakin terkenal. Eliano katakan hal yang buat media Belanda terkesan dengan Indonesia. Sebut media besar asal Belanda akan datang ke Indonesia untuk meliput langsung laga Indonesia versus China. Berikut jadwalnya. Kemarin Eliano Reinders diwawancara oleh media Belanda yang menanyainya tentang Indonesia. Eliano pun menjawab dengan penuh rasa bangga. Impian main di stadion besar yang saya bicarakan waktu kecil dengan Tijani. Impian itu sekarang jadi kenyataan. Kami sekarang main di stadion besar. Saya di Gelora Bung Karno dan Tijani di San Siro. Bermain di depan 75.000 orang. Tentu saja sesuatu yang luar biasa. Saya merasa bangga membela Indonesia. Di Indonesia sepak bola benar-benar indah sekaligus sangat gila, ujar Eliano pada media Belanda. Perkataan Eliano itu sontak membuat media Belanda kagum, sekaligus berencana datang langsung ke Indonesia untuk meliput langsung suasana laga Indonesia versus China 5 Juni mendatang. Ya, Eliano buak orang pertama yang mengajak media Eropa datang ke Indonesia. Kevin Dix, Tom Haye serta Calvin Verdonk juga pernah mengajak media Belanda datang ke Indonesia. Dan itu terjadi pada saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Indonesia sendiri saat ini memiliki peluang besar untuk lanjut ke ronde keempat. Jika Indonesia berhasil menang melawan China, otomatis Indonesia sudah dapat tiket ke ronde keempat. Yang mana di ronde keempat Indonesia berpeluang bertemu Irak, Qatar, dan negara Timur Tengah lainnya. Ya, bisa dibilang Indonesia akan dikelilingi negara Timur Tengah di ronde 4 nanti. Yang mana kita tahu, negara Timur Tengah pandai sekali drama di lapangan. Hanya Irak dan Palestina saudara kita yang bermain layaknya kesatria, sedang Qatar dan yang lain selalu membuat drama guling-guling di lapangan dan selalu mencari-cari penalti. Erick Thohir sendiri mengakui akan melakukan persiapan yang matang dengan mengumpulkan pemain lebih cepat dan memfasilitasi para pemain dan staf pelatih. Erick Thohir juga berharap Patrick Kluivert dan yang lain datang lebih awal di pertengahan bulan Mei untuk segera menentukan skuad yang akan dipilih. Mari kita dukung dengan penuh semangat dan doa untuk kesuksesan tim nasional sepak bola Indonesia ke Piala Dunia. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe agar kalian selalu dapat info valid seputar Timnas Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.